Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran kimia hari ini. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tata nama alkana. Untuk alkana, derek homolog alkana ini dimulai dari C1, jadi atom karbon 1. Jadi ada 4 mengikat hidrogen. Nah, jadi ini dinamakan derek homolognya untuk C1 adalah metana. Dengan rumus molekul C1, C-nya 1 hanya ada 4. Nah, kemudian untuk C2, nah di sini mengikat H3, ini juga mengikat H3. Ya, maka namanya adalah etana dengan rumus molekul C2 H1 2 3 4 5 6 C2 H6. Kemudian untuk C3 kita persingkat saja strukturnya, berarti ini hanya ada 3, kemudian ini hanya ada 2, ini hanya ada 3, maka ini namanya adalah propana dengan rumus molekul C3H 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Kemudian untuk C4 ini hanya ada 3, kemudian ini hanya ada 2, ini hanya ada 2, ini hanya ada 3, maka namanya adalah butana dengan rumus molekul C4H 3 ditambah 2 5 tambah 2 7 7 tambah 3 10. Nah, derek homolog seperti ini dinamakan rantai lurus. Nah, jadi untuk C5, kemudian C6, C7, C8, C9 dan C10 itu nanti Anda sudah dapat di pertemuan sebelumnya. Untuk derek homolognya itu untuk C5 adalah pentana, untuk C6 adalah heksana, untuk C7 adalah heptana, untuk C8 adalah oktana, untuk C9 adalah nonana, dan untuk C10 adalah dekana. Sekarang kita lihat bagaimana jika rantai karbonnya bukan rantai lurus tapi rantai bercabang seperti ini. Jadi atom karbonnya di sini terdiri dari ada 5 atom karbon 1 2 3 4 5. Ini dari karbon H, ini hanya ada 3, ini hanya ada 2, ini hanya ada 1, ini hanya ada 3, ini hanya 3. Nah, untuk menamainya, jadi kita harus menentukan dulu rantai induknya, kemudian rantai induk ke rantai cabang harus kita tentukan dulu. Bagaimana cara kita menentukan rantai induk? Rantai induk adalah rantai terpanjang. Nah, kemudian untuk menomorinya, jadi perlu diberi nomor. Untuk menomorinya ini harus dimulai dari ujung rantai yang paling dekat atau paling dekat mengikat cabang. Jadi nomor 1 itu dimulai dari ujung rantai yang paling dekat mengikat cabang. Nah, contohnya seperti ini. Maka rantai induknya adalah 1 2 3 4. Boleh, atau boleh juga 1 2 3 4. Jadi mau lurus ataupun ke bawah juga tidak masalah, sama-sama 4 untuk rantai terpanjangnya. Jadi ini namanya rantai induk. Ini namanya adalah cabang. Nah, sekarang kita nomorinya dari ujung kanan kah atau dari ujung kiri kah? Nah, kalau dilihat dari struktur seperti ini, maka penomoran yang benar itu dimulai dari ujung kanan. Jadi harus dimulai dari ujung sebelah kanan. 1 2 3 4. Kenapa dari ujung sebelah kanan? Karena kalau kita menomori dari ujung sebelah kiri, maka atom karbon yang mengikat cabang dapat nomor 3. Nah, sementara di sini kalau dari ujung kanan dapat nomor 2, maka penomoran yang benar adalah dari ujung sebelah kanan. Maka namanya adalah, nah seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, untuk derek homolog cabang itu alkil, jika C-nya 1, maka nama cabangnya adalah metil. Maka namanya adalah cabang terikat pada atom C nomor 2, maka namanya adalah 2, ikuti dengan nama cabang 2-metil. Kemudian rantai induknya ada 1 2 3 4, maka namanya adalah rantai induknya, nama alkananya adalah butana. Untuk atom C dengan jumlah 4, nama alkananya adalah butana.
Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Kalau seperti ini, kita lengkapi dulu. Ini hanya ada 3, ini hanya ada 2, ini hanya ada 2, ini hanya 1, 2, ini hanya ada 3, ini hanya ada 3. Nah, kita lihat jumlah rantai induknya ada berapa. Nah, kalau strukturnya seperti ini, maka jumlah rantai induknya itu yang terpanjang. Jadi kita pilih yang terpanjang. Jadi kalau kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, kalau lurus saja 5. Kemudian kalau kita buat ke bawah, ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang benar adalah yang terpanjang, seperti ini. Jadi 6. Nah, ini yang tidak masuk dalam rantai induk namanya adalah cabang. Nah, lalu kita nomori. Menomorinya dari ujung kiri ataukah dari ujung kanan bawah. Nah, untuk menomorinya ini harus dimulai dari ujung kanan bawah. Kenapa? Karena kalau dari ujung kiri, atom C yang mengikat cabang ini tidak dapat nomor kecil ya. Jadi harus diberi nomor 1 dari ujung kanan bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dinomori, kita beri nama cabang. Ini karena C-nya 1, ini namanya adalah metil. Kemudian namanya, untuk struktur ini namanya adalah cabang metil. Ini terdapat pada atom C nomor 3. Jadi 3 diikuti dengan nama cabang 3 metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk atom C6, nama alkananya adalah heksana. Misalkan seperti ini. Ini kita lengkapi dulu dengan hanya ada 3, ini hanya ada 2, ini hanya ada 3, ini hanya ada 3, ini hanya 1, ini hanya 1, ini hanya 2, ini hanya ada 3. Nah, kita lihat rantai induknya berjumlah berapa. Ini rantai induknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lurus saja. Nah, yang tidak termasuk ke dalam rantai induk adalah ini dikatakan cabang, ini juga dikatakan cabang. Untuk cabang ini karena C-nya 1, maka nama cabangnya adalah metil. Nah, kalau ini juga 1 metil, jadi ada 2 cabang dengan jenis yang sama. Nah, kita nomori dulu rantai induknya. Menomorinya ini dari ujung kanan kah atau dari ujung kiri kah? Nah, kalau strukturnya seperti ini, baik dari ujung kiri ataupun dari ujung kanan, maka nanti atom C yang mengikat cabang ini sama-sama dapat nomor yang sama. Contoh seperti ini. Kalau kita menghitung dari nomor 1 dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka atom karbon yang mengikat cabang ini dapat di nomor 3 dan 4. Kalau seandainya kita menomori dari ujung sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka karbon yang mengikat cabang juga dapat nomor 3 dan 4, sama-sama nomor 3 dan 4. Jadi menomorinya baik dari ujung kanan ataupun ujung kiri sama-sama dapat nomor 3 dan 4. Jadi boleh dari ujung kanan ataupun dari ujung kiri kita menomorinya. Maka struktur seperti ini namanya adalah, kita lihat dulu, atom C cabang itu terikat pada atom C nomor 3 dan 4 dengan jenis yang sama-sama metil. Karena di sini sama-sama metil, maka penulisan nomornya itu dituliskan seperti ini. Jadi metil terikat pada atom C nomor 3 dan 4. Jadi 3,4. Karena ada 2 metil di sini, maka diberi awalan di, menyatakan 2. Jadi kalau jenis cabangnya ada 2 dengan jenis yang sama, diberi awalan di. Kalau misalnya ada 3, diberi awalan tri. Kalau misalnya ada 4, diberi awalan tetra. Nah, karena metil di sini ada 2, maka diberi awalan di. Jadi dimetil, 3,4 dimetil. Lalu kita hitung rantai induknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alkana dengan rantai jumlah atom karbon 6 namanya adalah heksana. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, kalau seperti ini, oke. Nah, kita lengkapi dulu. Ini hanya ada 3, ini hanya ada 2, ini hanya
ada 2, ini hanya 1, ini hanya ada 2, ini hanya ada 3, ini hanya ada 2, ini hanya 1, ini hanya ada 2, ini hanya ada 3, ini hanya ada 3. Nah, untuk struktur seperti ini kita tentukan dulu rantai induknya. Nah, rantai induknya ada berapa? Nah, kalau untuk seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kalau seandainya lurus saja hanya dapat 7, tapi kalau kita buat ke bawah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dapatnya 8. Maka rantai induk yang tepat yang kita buat di sini adalah sebanyak 8. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita nomori. Menomorinya itu dari ujung kanan bawah atau dari ujung kiri. Maka kita harus lihat dulu cabangnya. Di sini yang tidak termasuk dalam rantai induk adalah cabang. Ini cabang, ini juga cabang, tapi dengan jenis yang berbeda. Ini cabangnya terdapat ini untuk C di sini, ini C-nya 1, maka cabang di sini dengan jenis metil. Untuk yang di sini, ini cabang di sini dengan jenis etil. Nah, kita nomori. Karena cabangnya terletak di sini dan di sini, maka penomoran yang tepat itu nomor 1-nya dimulai dari ujung kanan bawah. Jadi kita menomori harus dari ujung kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita menomori dari ujung kiri, maka atom karbon yang mengikat cabang ini dapat nomor 1, 2, 3, 4. Dapat nomor 4 dan nomor 6. Jadi kalau di sini 3 dan 5, jadi lebih kecil nomornya jika kita menghitung nomor itu dari ujung kanan bawah. Maka namanya adalah, nah karena di sini cabangnya dengan jenis yang berbeda, 1 etil, 1 metil, maka penulisannya etil dituliskan terlebih dahulu karena abjad E dengan abjad M itu lebih duluan abjad E. Maka penulisannya yang tepat untuk nama struktur ini adalah etil terdapat di atom karbon nomor 5, maka namanya adalah 5 etil. Kemudian metil terikat pada atom C nomor 3, 3 metil, 5 etil, 3 metil. Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rantai induk dengan jumlah atom karbon 8 untuk golongan alkana namanya adalah oktana. Nah, jadi seperti ini cara menamai sebuah struktur dari alkana. Semoga penjelasan Ibu ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.